Kelly pindah ke Las Vegas selulus kuliah dan bekerja sebagai pelayan koktail. Tetapi tidak lama, dia pulang kembali ke kampung halamannya, Elmira. Di sanalah Kelly bertemu Tom pujaan hatinya. Tom tergabung dalam tim hoki liga kecil dan dikenal sebagai selebritas lokal. Kelly dan Tom berkencan selama beberapa tahun sebelum akhirnya menikah dan dikaruniai 2 anak. Kelly dikenal sebagai sosok yang energik, supel dan suka tertawa, dan akan melakukan apa saja demi kedua buah hatinya. Pada 28 September 2015, Tom pergi ke rumah temannya untuk bermain poker, seperti yang biasa dilakukannya tiap Senin malam. Permainan hari itu berakhir lebih awal dari biasanya, dan Tom langsung mengemudi pulang selama 13 menit. Pada dini hari 29 September, Tom menelpon polisi. Dia memberitahukan kalau dia baru saja pulang dan mendapati istrinya sudah meninggal. Tom memberitahukan kepada operator kalau dia akan membawa anak-anaknya yang berada di rumah bersama mayat ibunya ke tetangga terdekat. Saat ditanya apakah istrinya masih bernafas, Tom menjawab tidak. Hanya dalam hitungan menit, polisi sudah tiba di TKP. TKP tampak begitu mengerikan dan sadis. Tubuhnya penuh dengan luka terbuka dan banjir darah di mana-mana, baik di kamar mandi lantai atas, di tangga, di lantai, di meja, dan dinding. Ketika polisi berbicara dengan Tom, mereka mengetahui kalau Tom mendapat informasi dari anak-anaknya kalau ada pencuri masuk rumah. Tetapi tidak ada tanda-tanda masuk paksa, dan salah satu tas mahal Kelly tergantung di area tangga. Kelly tampak berjuang mempertahankan hidupnya dan juga berusaha melindungi anak-anaknya. Serangan itu dimulai di kamar dan Kelly terjatuh dari tangga dan menabrak dinding dan dia dihabisi di dapur. Ada darah yang ditemukan di kamar putrinya karena Kelly ke sana untuk menyuruhnya lari. Kim, kakak Kelly, mengatakan Tom menelponnya sekitar pukul 12.10 dan memberitahukan kematian Kelly. Kim sangat syok dan dia bergegas mendatangi rumah Tom. Saat berada di hadapan polisi, Kim ditanya siapa dokter gigi Kelly. Dia juga ditanya apa punya foto Kelly. Dari situlah Kim tahu kalau wajah adiknya babak belur dan hancur sampai tidak dikenali lagi. Hati Kim ikut hancur. Dia heran sekali kalau ada yang sampai berbuat sekeji ini kepada orang sebaik Kelly. Anak perempuan Kelly yang berusia 7 tahun, Charlie, menjadi saksi pembunuhan itu. Dia ditanyai oleh polisi dan memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Charlie mengatakan di depan polisi bahwa dia melihat ada seorang pria masuk rumah dan dia memukuli ibunya dengan benda yang mirip pipa. Dia mengatakan mereka sendirian setelah ibunya tewas dan tidak lama kemudian ayahnya pulang dan saat melihat ibunya dia berkata, "Ya Tuhan." Charlie mengatakan pria itu tidak mengatakan apa-apa saat masuk rumah. Charlie menggambarkan pria itu mengenakan jeans, kemeja hitam lengan panjang, dan bertopeng. Charlie juga mengatakan bahwa pria itu mirip ayahnya dan bisa jadi itu memang ayahnya. Polisi tahu kalau alibi Tom memang benar karena teman-temannya mengakui dia ada bersama mereka malam itu. Polisi juga sudah berbicara dengan teman-temannya yang menjadi tuan rumah dalam pertandingan poker itu. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan kepada polisi kalau Tom sempat menelpon seseorang malam itu, tetapi sepertinya nomor tujuan sudah dihapus olehnya. Polisi dapat mengembalikan nomor yang dihapus, yang membawa mereka kepada seseorang bernama Michael. Michael baru saja dipecat dari bisnis milik Tom karena ketahuan mencuri barang di rumahnya. Tom adalah pemilik apartemen yang disewa oleh Michael. Polisi berhasil melacak keberadaan Tom di hari-hari menjelang pembunuhan Kelly. Pada 28 September, Tom dan temannya, Luke, bertukar kendaraan. Luke mengambil truk putih Tom, dan Tom terlihat di rekaman CCTV mengendarai truk ram merah. Tom kemudian menjemput Michael dan memberinya truk ram merah. Tom selanjutnya pergi ke malam pertandingan poker, sementara Michael langsung menuju rumah Tom. Istri Michael, Holly, memberitahu polisi bahwa Michael meninggalkan rumah dengan bersepeda sekitar pukul 23 pada 28 September. Setelah itu, Michael menaruh sepedanya dan menukarnya dengan truk merah dan pergi menjemput temannya Blanford yang akan menemaninya untuk mengawasi di luar rumah. Karena tugasnya berjaga-jaga di luar, Blanford tetap berada di dalam mobil.
Holly juga mengatakan kalau dia tahu Michael dibayar Tom sebesar $10.000 untuk membunuh Kelly. Michael pada akhirnya mengakuinya dengan alasan kepepet dan sangat membutuhkan uang setelah dipecat. Michael mengatakan Tom meninggalkan kunci rumah di garasi. Saat memasuki rumah, dia sudah menutupi wajahnya dengan kaosnya dan dia melubangi bagian mata. Michael mengatakan saat dia naik tangga, tampak Kelly baru keluar dari kamarnya. Michael langsung memukul kepalanya dengan menggunakan gagang palu godam. Dia langsung lari ke bawah saat Kelly menjerit. Dia mengatakan Kelly mengikutinya ke dapur dan dia memukulnya lagi, dan saat itulah Kelly tumbang. Polisi tahu kalau Kelly sempat memperjuangkan hidupnya. Kelly diseret di sana karena tampak dia mengalami patah jari dan kuku, dan rambutnya ditemukan di tangannya. Michael mengatakan uang upahnya termasuk pembakaran rumah. Rencananya, Michael menyerang Kelly saat dia tidur. Rencananya dia harus menggunakan nail remover sebagai pemicu dan menciptakan api dari lilin. Tom tahu kalau anak-anaknya ada di dalam rumah malam itu. Tampaknya motif Tom adalah uang. Dia dan Kelly membuat polis asuransi jiwa terpisah, dan polis Kelly mencapai $1 juta. Tom juga bisa mendapatkan uang asuransi dari rumah dan kendaraan. Tom sendiri juga selingkuh beberapa kali, dan parahnya, dia mengatakan kepada semua selingkuhannya bahwa dia sudah tidak menginginkan istrinya lagi. Tom didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan pembunuhan tingkat kedua. Michael juga didakwa dengan pembunuhan. Michael memberitahukan kepada polisi pakaian yang dia kenakan saat pembunuhan, senjata pembunuhan, dan kunci yang dia pakai untuk masuk rumah. Sebelum diadili, Michael menarik semua ceritanya. Dia tidak bersedia mengambil kesepakatan yang ditawarkan dan menolak bersaksi melawan Tom. Versi baru Michael adalah dia memasuki rumah Tom dan melihat seorang pria yang dipikirnya adalah Tom. Dia mengatakan pria itu menyerahkan senjata pembunuhan kepadanya, tetapi dia takut dan langsung berlari keluar. Pada 2016, Michael dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan kedua. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada 2017, Tom, 44 tahun, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Blanford dijatuhi hukuman 3-6 tahun penjara karena menjadi pengawas sekitar saat pembunuhan terjadi.